Udah, intinya begini, jangan sekali-sekali menyemprotkan karbu cleaner, injeksi cleaner, cairan lah, intinya cairan injeksi yang sekarang banyak beredar di pasaran. Jangan sekali-sekali sampean melakukan penyemprotan baik dari lubang filter atau baik dari depan karburator. Saya sarankan jangan. Lebih baik, ini saya bilang lebih baik, sampean atau panjenengan buka karburator ini. Kalau memang dirasa kotor atau bermasalah, bukalah satu persatu komponennya. Misalkan lubang angin, kemudian lubang diafragma, kemudian pilot jet, main jet kita lepas, repar kitnya kita lepas satu persatu, kita semprotkan. Itu hasilnya malah akan lebih baik. Itu loh, maksud saya seperti itu. Ya, maksud saya seperti itu. Tetapi ketika di dalam sini mengalami kerak atau kotoran yang sangat membandel, alangkah baiknya, ini saya hanya saran, alangkah baiknya dilakukan tahap pembongkaran di bagian headnya sini, dibersihkan secara manual saja. Dibersihkan secara manual saja seperti itu. Kalau misalkan Honda Supra 125, Supra X, yang motor bebek-bebek lah, yang Yamaha Jupiter atau Suzuki lah, cobalah kita buka bagian headnya sini, kita bersihkan, kita cek bagian klep dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, kita berikan pemahaman kepada konsumen. Ketika konsumen datang ke bengkel kita, Mas, semprot saja dari karburator pakai cleaner karbu atau cleaner injeksi biar bersih. Jangan, kalau saya tidak mau, secara pribadi tidak mau. Tidak mau, Mas, takut karena resiko. Karena cleaner karbu itu butuh RPM tinggi ketika kita semprotkan ke dalam mesin supaya mesinnya itu tidak mati gitu loh. Butuh RPM tinggi intinya. Ya memang pada zaman-zaman sekarang itu alat sepeda motor itu lebih canggih. Tetapi ingat, dari kecanggihan tersebut kita harus jeli cara pemakaiannya. Kita jangan terlalu fokus pada tata cara pemakaian. Kalau cleaner karbu kan tata caranya semprotkan gitu loh, dari lubang karburator atau dari filter, seperti itu. Intinya itu kita jangan sampai lengah dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang. Ya, saya akui banyak cara-cara, baik itu di YouTube atau di mana lah, atau kita lihat secara langsung di bengkel atau di mana, entah itu bengkel resmi atau bengkel yang non resmi. Ketika setelah servis setelah servis misalkan disemprot karbu cleaner dari karburator dengan tujuan itu membersihkan kerak yang ada di bagian mesin. Karena konsumen yang saya amati atau saya pertanyakan kepada mereka, itu rata-rata mereka biar bersih kok, Mas. Seperti misalkan seperti mereka, seperti si Anu, seperti si A gitu loh. Kadang kita sebagai mekanik mau membantah itu, misalkan seorang pelanggan atau seorang konsumen yang akan memperbaiki sepeda motor atau nyervis lah, intinya seperti itu. Intinya gini, kita jangan selalu menuruti apa kata konsumen. Kita kerja sesuai keyakinan kita, sesuai pengalaman kita, sesuai jam penanganan sepeda motor, jam terbang lah, istilahnya seperti itu. Ya, saya sih tidak bermaksud untuk menggurui, hanya memberikan informasi, kurang lebih seperti itu. Intinya kalau motor umurnya lebih dari 5 tahun, apalagi belum pernah sama sekali dilakukan pembongkaran di bagian head, jangan sampai memberikan
informasi kepada konsumen atau teman-teman, semprot saja pakai kelabu cleaner biar di bagian sekernya bersih. Jangan, itu tidak akan bersih karena kerak itu dia tidak akan lari. Ini contoh saja ya, ini contoh dari konsumen saya. Ini memang konsumen baru. Konsumen baru 2 kali lah datang ke tempat saya untuk dilakukan penyervisan. Yang pertama beliau minta servis, saya tidak lakukan servis, hanya saya cek bagian karbu masih bersih, tidak saya buka. Dan beliau juga minta untuk dicek di bagian rumah kopling, karena beliau bilang kampas ganda baru, kampas kopling baru, kemudian karbu juga tidak bermasalah. Yang jadi masalah motor ini businya yang pertama cepat hitam. Kemudian tenaganya itu kurang stabil, padahal kampas ganda baru, kampas kopling baru, kemudian karburator tidak ada masalah, di pengapian juga tidak ada masalah. Nah, kebetulan ini yang kedua kalinya beliau datang ke tempat saya. Karena yang pertama sudah saya sarankan untuk dilakukan pengecekan di bagian head. Tujuannya apa? Untuk membersihkan kerak atau kotoran yang ada di ujung piston dan membersihkan kerak di bagian squeeze atau di bagian klep lah, kurang lebih seperti itu. Dan juga dilakukan pengecekan di bagian seal klep, kemudian kebocoran klep apakah mengalami kebocoran. Kemudian saya yakin di bagian lubang X ini pasti keraknya itu tebal sekali. Nah, nanti dibersihkan, entah itu di porting, pakai porting tipis-tipis atau pakai kabel bekas rem, kita bersihkan intinya, entah itu pakai sikat atau apalah, kurang lebih seperti itu. Kenapa saya sarankan kepada konsumen ini yang baru di tempat saya, intinya 2 kali lah beliau ini. Yang pertama memang saya tidak lakukan penyervisan karena saya takut nanti kalau tak servis ini malah jadi bermasalah, dan yang dipertaruhkan kan otomatis saya. Nanti sudah di servis tempat saya, nanti takutnya ndak puas beliau ndak puas dengan pelayanan saya kan enggan gitu loh. Mending tak biarkan, udah mas, nanti bulan depan atau kapan lah sampean punya rezeki, nanti tak cek bagian headnya sini, karena di bagian kopling sini kan sudah baru, kopling baru, ganda baru, ya kan, kurang lebih kan seperti itu. Nah, ini kebetulan beliau malam ini datang ke tempat saya. Nah, ini dilakukan pembongkaran atau pengecekan di bagian sini nantinya seperti itu. Beliau pun sama, mas, ndak usah dibongkar kan ndak apa-apa, disemprot aja mas pakai cleaner karbu, dari sini kan bisa bersih mas. Biasanya katanya yang sering saya lihat kalau orang-orang nyervis itu kan hanya disemprot dari sini. Katanya mas, kan untuk membersihkan bagian ruang bakar gitu. Terus saya bilang saya ndak berani mas kalau nyemprot itu. Untuk membersihkan ruang bakar di dalam sini mas, harus melepas bagian headnya ini, wajib melepas, karena nanti tahap pembersihannya itu secara manual. Kalau misalkan ndak mau dibongkar, ya opsi kedua nanti dikasih semacam kayak cairan gurah atau gel lah, intinya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di ujung piston gitu loh. Tetapi kan kita ndak tahu apakah seal klepnya itu sudah aus, mengalami kebocoran, ataukah klepnya itu bocor, kita kan ndak tahu. Ya nanti misalkan di bagian ujung piston dibersihkan, sudah bersih kan,
pakai cairan dimasukkan dari busi, tetapi kita kan tidak tahu klapnya itu bocor atau enggak. Maksud saya seperti itu. Nanti ketika bagian sini itu dibuka, dibersihkan, saya yakin hasilnya itu maksimal. Saya yakin. Kenapa saya bilang begitu? Karena sudah sering saya melakukan cara seperti itu. Ketika saya servis motor umur tua lah, intinya di atas 5 tahun, saya wajib lakukan pembongkaran bagian sini. Bukan berarti saya mau mencari uang, enggak. Ya memang mencari uang, tetapi kan hasilnya maksimal daripada Mas servis. Ya saya servis ini biasa tapi hasilnya tetap sama, enggak ada perubahan. Nanti konsumen dibilang, udah Pak coba dulu, enak enggak? Konsumen kadang iya tapi